teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyimak bersama tayangan tentang bisnis produktif mainan edukatif. Yuk kita simak bersama. Sobat Blogger, perjalanan saya kali ini agak berbeda dengan perjalanan sebelumnya. Ini tentang anak-anak yang bisa menjadi aset pasar yang sangat menjanjikan. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anak mereka senang, dan semua anak sangat menyukai permainan. Namun, belajar pun sangat penting dibiasakan sejak dini. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebuah alat bermain sekaligus untuk belajar. Sobat Blogger, mainan memang menyenangkan bagi anak-anak. Namun belajar pun harus dibiasakan sejak dini. Dan adanya mainan edukatif ini tentunya akan menunjang keinginan para orang tua agar anak mereka bisa bermain sekaligus belajar. Sobat Blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih jauh lagi tentang mainan edukatif. Seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu 1000 Kreasi Menggapai Impian. Sobat Blogger, hampir semua anak-anak suka sekali bermain. Tapi bermain seperti apa ya yang bisa memberikan dampak yang baik untuk perkembangan anak-anak ini? Jawabannya adalah mainan edukatif. Tidak Sobat Blogger, ternyata dengan mainan edukatif ini tanpa mereka sadari sedang belajar dan dilatih untuk percaya diri dalam mengambil keputusan. Wah, seru juga kan Sobat Blogger? Berdasarkan manfaat itulah, maka mainan edukatif memiliki potensi pasar yang menggiurkan Sobat Blogger. Karena para orang tua seperti berlomba-lomba ingin memberikan mainan edukatif yang bermanfaat ini. Maka permintaan akan mainan edukatif ini pun cukup besar. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengrajinnya. Untuk menjawab tantangan itu, para pengrajin pun menerapkan pola kemitraan untuk mengembangkan usaha kerajinannya. Dengan pola kemitraan ini, maka seorang pengrajin akan mendapatkan bimbingan dari pengrajin yang lebih besar atau berbagi pengalaman. Dengan begitu Sobat Blogger, para pengrajin akan dapat mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju. Sobat Blogger, ternyata pola kemitraan yang diterapkan memang cukup ampuh untuk melancarkan pemasaran. Seperti narasumber kita ini nih, yang mampu memasukkan produksi mainan edukatif pada toko besar seperti ini. Nah, seperti apa ya komentarnya?
Selamat pagi Bapak. Kenalkan, saya Devi dari blogger Putih Abu-Abu. Bapak boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Nah Bapak, untuk peluang usahanya sendiri bagaimana sih mainan edukatif ini? Nah, kalau bicara peluang itu sangat besar sekali karena penduduk kita yang hampir 200 juta orang itu Banyak sekali ya Pak ya? hanya sedikit sekali yang kita produksi. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya itu masih sedikit sekali. Gitu. Jadi potensinya masih luar sekali. Potensinya seperti apa? Jadi begini, saat ini produk yang kita produksi itu dari permintaan yang ada itu hanya 2%. Hanya 2% ya Pak ya? Hanya 2%. Jadi kita pernah hitung-hitung dari Menteri Perdagangan itu, mereka impornya itu barang untuk mainan aja itu hampir 50 juta US dollar dalam setahun. Nah, sedangkan kalau produksi mainan kayu itu nggak ada sampai 22%-nya. Oh, seperti itu ya? Iya, jadi bisa dibanding itu berapa besar potensi kita yang bisa kita isi lagi mainannya dengan yang ada sekarang. Seperti itu Pak. Nah, bagaimana sih Bapak membangun pola mitra itu tersebut? Ya, membangun mitranya itu sejak 4 tahun yang lalu. Kita mulai dari yang dekat-dekat dulu, Mbak. Oh, dekat dulu ya Pak ya? Yang contohnya pasar dulu ya? yang teman, tetangga gitu ya. Terus udah nanti semuanya udah kisi, baru kita buka lagi. Kita tawarin ke toko-toko yang ada gitu ya. Ya awalnya nggak mudah seperti saat ini. Karena apa? Mereka dulu waktu melihat namanya mainan kayu, yang ada di benak mereka itu pasti mahal. Iya. Wah, ini pasti mainan mahal. Tapi karena belum mengenal ya Pak ya? Iya, karena belum mengenal. Nah, kita ajarin mereka gimana nih produk ini sebenarnya nih masih bisa kok dibeli oleh warga Indonesia biasa yang ya, ada gitu ya. Nah, kita ajarin mereka, akhirnya mereka punya rasa percaya diri buat jual produk kayak lokal sendiri ya, gitu. Pak ya? Sobat Blogger, mainan-mainan edukatif ini memang memberikan tantangan tersendiri buat kita yang memainkannya. Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana cara membuat mainan edukatif. Teman-teman, ternyata mainan edukatif sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk belajar. Peluang bisnisnya pun masih sangat luas. Jika teman-teman berminat untuk berbisnis mainan edukatif, catat dahulu pertanyaan ini. Lakukan diskusi dengan orang tua atau saudara. Pertanyaannya, manfaat apa yang bisa didapatkan anak dari mainan edukatif? Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini Kak, menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama. Maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Sobat Blogger, untuk membuat mainan edukatif ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan seperti target usia dan serta mampu meningkatkan kreativitas anak yang memainkannya.
bagaimana ya proses pembuatan mainan edukatif ini? Kita akan telusuri pada narasumber kita yang satu ini. Ini di tempat kita bikin mainannya. Nah, Sobat Blogger, di sini adalah tempat proses pembuatan mainan edukatif. Nah, Bapak, proses awalnya pembuatan mainan edukatif ini apa sih, Pak? Ya, yang pertama yang paling penting itu kita harus siapkan dulu pola. Nah, polanya ini berkaitan dengan ini untuk anak umur berapa, terus bagaimana manfaatnya, terus bagaimana cara bermainnya. Baru kita berpikir memberi warna, terus bagaimana kemasannya. Nah, dari situ semua udah bisa disiapkan, nah baru kita ke produksinya. Gitu kira. Sobat Blogger, membuat mainan edukatif untuk anak-anak memang tidak boleh sembarangan karena akibatnya akan fatal. Maka harus mematuhi rambu-rambunya agar mainan edukatif yang dibuat laku di pasaran. Dan yang terpenting lagi, aman bagi anak-anak. Mainan edukatif yang akan dibuat harus memperhatikan target usia yang dituju dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dan mainan edukatif juga harus mampu merangsang kreativitas anak saat memainkannya. Dan untuk menjamin produk mainan edukatif yang dibuat itu aman untuk anak-anak Sobat Blogger, maka harus menggunakan bahan baku yang aman, seperti kayu jati Belanda dan cat pewarnanya. Pemilihan kayu jati Belanda sendiri karena jenis kayu ini sangat kuat dan ringan. Sedangkan untuk pemakaian catnya, sebaiknya gunakan cat air yang tidak berbahaya, baik dari aroma maupun warnanya bagi anak-anak. Ukurannya pun harus besar, agar tidak ditelan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Dan sudut-sudut mainannya tidak meruncing dan harus aman untuk anak-anak. Nah, Sobat Blogger, penasaran kan? Ingin tahu bagaimana proses membuat mainan edukatif ini? Kita ikuti saja yuk penelusuran dari narasumber kita ini. Nah, Bapak, saya mau lihat dong proses pembuatan tahap awalnya tadi. Oke, boleh. Kita lihat dari pola dulu berarti ya. Iya, yuk. Oke, mari. Tahapan awal yang dilakukan adalah membuat pola atau gambar yang akan dijadikan bentuk dasar dari mainan edukatif ini. Pembuatan pola atau gambar ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan program desain yang ada di komputer. Dan pemilihan gambarnya harus yang dekat dengan dunia anak, seperti gambar-gambar binatang, pohon, rumah, dan sebagainya. Setelah gambar sudah ditentukan, kita bisa mencetaknya di atas kertas yang kemudian digunting sesuai dengan ukuran gambar yang dibuat. Inilah yang nanti akan kita tempel di kayunya. Oh, akan ditempel ya, Pak? Iya, setelah ditempel di kayunya nanti baru proses pemotongan. Nah, Bapak, saya mau lihat nih bagaimana proses pemotongannya. Oke, kalau pemotongannya berarti kita harus pindah ke bagian pemotongan. Oke, ya? Pak, yuk. Oke. Selanjutnya, gambar-gambar yang sudah digunting tadi diletakkan di atas bahan kayu. Dan kemudian dipotong mengikuti pola atau gambar dengan menggunakan mesin gergaji khusus yang bernama roll shell. Proses pemotongan ini kita apakan? Nah, setelah ini kita masuk yang namanya tahap pengamplasan. Kita masuk nanti mesin namanya mesin amplas. Ya. Boleh kita lihat sih, Pak? Oke, kita lihat. Tahap selanjutnya, Sobat Blogger, setelah bahan kayu itu sudah sesuai bentuknya dengan pola gambar, harus diamplas untuk meratakan bagian-bagian yang kasar. Ini lagi
lagi diapain Pak? Diamplas ya? Jadi kembali kita amplas tadi. Setelah diamplas permukaannya udah halus, tapi ada bagian dalamnya itu yang harus kita lebih haluskan lagi. Haluskan lagi ya Pak ya? Contohnya seperti ini, jadi tidak ada serat-serat yang keluar. Nah Sobat Blogger, tadi kita ada proses pemotongan dan sudah proses pengampasan. Sekarang tinggal proses pengecatan. Yuk kita lihat. Yuk Pak. Yuk. Setelah yakin sudah halus, selanjutnya dicat dengan cat dasar berwarna putih untuk menutup pori-pori kayu. Setelah itu dijemur hingga kering. Proses menjemurnya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama Sobat Blogger, cukup 15 menit saja. Kemudian mainan kayu yang sudah kering dicat kembali dengan cat yang berwarna primer seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Tapi ada juga yang sengaja dicat dengan warna-warna natural atau warna yang sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah semua rata dicat, mainan kayu itu dijemur kembali hingga kering. Dan agar mainan ini terlihat lebih menarik dengan warna yang lebih mengkilat, dapat dilakukan dengan cara pengecatan kembali dengan cat air khusus sejenis pernis agar lebih mengkilat. Nah, jadilah mainan edukatif seperti ini Sobat Blogger. Nah, coba Sobat Blogger perhatikan beberapa mainan-mainan edukatif ini. Bentuknya sangat beragam dan semuanya sangat menarik ya. Setelah kering, mainan-mainan itu diuji coba dulu. Jangan sampai mainan itu tiba di tangan konsumen dalam keadaan rusak dan tidak bisa dimainkan. Blogger, ini adalah mainan edukatif puzzle yang sudah jadi lucu-lucu kan? Nah Bapak, ini ide-ide Bapak tuh apa sih sehingga membuat bentuk-bentuk seperti ini? Ya, ide lebih banyak. Kita ada beberapa sumber. Salah satunya itu dari internet. Nah, kita ambil dari internet luar negeri. Nah, ada juga yang paling sering yang kita dapat itu dari konsumen kita, dari mitra-mitra dagang kita itu. Mereka yang langsung bertemu oleh konsumen. Setelah mereka ada transaksi dengan konsumen, mereka ada informasi kepada kami. Mintanya contohnya mau model yang seperti ini, model seperti ini. Nah, dari situ kita terima, terus kita kembangkan, lalu kita buat. Nah, yang ada sekarang adalah itu sebenarnya semua permintaan dari konsumen gitu. Jadi mitra sangat penting sekali buat kita buat mengembangkan produknya. Nah, Bapak, setelah ini udah jadi, akan diapakan Pak? Nah, ini kita langsung packing. Oh, packing ini dah yuk. Packing ini Pak. Ya, ini dimasukin gini. Nah, nanti di sana mesin pressnya dan mesin heat gunnya. Oke, yuk kita press Pak. Ya. Selanjutnya, masuk pada tahap pengemasan sesuai dengan kelompok mainannya. Pengemasannya dengan menggunakan plastik sebagai pembungkusnya yang dipanaskan dengan hair dryer. Dan proses selanjutnya, mainan-mainan edukatif ini sudah siap dipasarkan. Dan jangan lupa Sobat Blogger, pada tiap mainan edukatif, sebaiknya kita lampirkan petunjuk cara penggunaan agar mudah buat anak-anak memainkannya. Selain itu, beberapa mainan edukatif memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tentunya disesuaikan target usianya. Nah, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana mainan edukatif ini dipasarkan. Sobat Blogger, sudah paham kan bagaimana mainan edukatif ini dibuat? Nah, hasilnya seperti ini, lucu kan? Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses penjualan. Tapi ikuti saya di Blogger Putih Abu-Abu 1000 Kreasi Gapai Impian. Teman-teman, pada tayangan ini dijelaskan proses pembuatan mainan edukatif yang aman dan dekat dengan anak. Untuk itu, catat dan tuliskan jawabanmu dengan kalimat yang mudah dipahami ya. Ada rambu-rambu yang harus dipertimbangkan saat akan memproduksi mainan edukatif. Berdasarkan karakter anak balita, menurut kamu, mainan seperti apa yang dapat melatih kreativitas anak? Gunakan berbagai sumber untuk mendapatkan inspirasi.
Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana, sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Sobat Blogger, setelah mainan edukatif ini dikelompok-kelompokkan dan dikemas dengan menggunakan plastik, maka mainan-mainan ini sudah siap untuk dipasarkan. Dan proses pemasarannya bisa dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan mitra-mitra penjualan yang akan menjualnya kepada konsumen. Cara yang kedua, dengan menjual di showroom atau toko milik sendiri. Dan harus diperhatikan, untuk menjual mainan edukatif di toko, harus menyediakan tempat untuk memajang mainan-mainan ini atau display yang ditempatkan di depan toko agar pengunjung yang lewat bisa melihat dan tertarik untuk membelinya. Di samping itu, penjualan dengan menggunakan media online, yaitu dengan mempromosikan mainan-mainan edukatifnya melalui website yang dibangun sendiri. Dengan cara ini, potensi pasar semakin terbuka dan bukan hanya menangkap pembeli lokal, tapi juga pembeli dari luar negeri. Wow, keren kan Sobat Blogger? Ternyata mainan-mainan edukatif sudah melanglang buana. Dengan membuat mainan edukatif ini, bukan hanya mendapatkan keuntungan materi, tapi juga kepuasan karena ikut serta mendidik anak-anak dengan mainan yang bermanfaat buat mereka. Ini salah satu agen apa ya? Iya, salah satu agen pemasaran kita yang cukup agresif juga penjualannya. Nah Bapak, untuk menganalisa laba ruginya seperti apa sih Pak? Ya, untuk modal yang harus disiapkan ya dalam display seperti ini, minimum itu kita punya uang 4 juta untuk modalnya. Nah, dari 4 juta itu kita bisa penjualan kotornya sampai 8 juta dalam per bulan. Jadi kira-kira untung kotornya itu sekitar 4 juta. Oh, kotornya 4 juta? Iya. Nah Bapak, ada nggak kiat-kiat untuk Sobat Blogger yang ada di rumah? Iya, untuk kiat-kiat yang paling utama itu kerja keras dan ketekunan dalam menjalankan usaha ini. Ya, selain itu juga
harus coba bisa menerima informasi dari konsumen. Dari konsumen itu nanti kita akan terus mengembangkan produk-produk baru sesuai kebutuhan konsumen. Bapak terima kasih banyak sudah memberikan informasi bagi saya Sobat Blogger yang ada. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Terima kasih. Nah teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Jika kamu membuat mainan edukatif sendiri, menurut kamu metode pemasaran seperti apa yang paling sesuai untuk mainan edukatif buatanmu? Apa pertimbangannya? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Demikian sajian dari kami. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi kalian semua. Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya.